Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menetapi al-haq dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mempelajari al-haq, mengamalkannya serta mendakwahkannya di tengah-tengah umat manusia. Melanjutkan kajian kita dari Mukhtasar Kitabil I'tisam, dan kita masih dalam dalil-dalil tentang celaan terhadap bid'ah, yaitu bagian yang kedua dari hadis setelah bagian pertama dari ayat, dan insyaallah masuk nanti yang ketiga dari perkataan sahabat dan setelah sahabat. Hadis masih tersisa 2 setidaknya. Yang pertama, wa fi sahih an Hudzaifah, di dalam sahih dari Hudzaifah, annahu qala ya Rasulullah, Hudzaifah berkata, wahai Rasulullah, hal ba'da hadal khairi syarrun, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Qala na'am, iya, yaitu qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, suatu kaum muslimin maksudnya, yang mereka bersunnah dengan selain sunnahku. Mereka mengambil ilmu agama bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil petunjuk, mengambil tuntunan bukan dari petunjuk dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, mengambil petunjuk dari selain petunjukku. Walaupun mungkin mengaku sebagai pengikut Rasul, walaupun mungkin mengatakan cinta Rasul, tapi ketika seorang terbukti tidak mengikuti tuntunan Rasul, maka kata-katanya adalah bukti akan kedustaannya, ya. Dia berdusta. Cinta Rasul tapi tidak taat Rasul. Cinta Rasul adalah taat Rasul. Orang walaupun nggak ngaku-ngaku cinta Rasul, ya, nggak keluar-keluar bilang cinta Rasul, kalau dia melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan dan meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan dan mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, maka dia sudah mencintai Rasulullah otomatis. Karena orang kalau nggak cinta nggak bakalan ngikut, ya. Orang kalau cinta itu akan menirukan apa yang dicintainya. Antum lihat, ada gaya pemain bola, rambutnya dicukur cepak, ikut cukur cepak. Rambutnya gondrong, ikut gondrong. Kenapa demikian? Kalau nggak cinta nggak mungkin, ya. Orang kalau cinta itu akan ngikut otomatis, ya. Nggak usah bilang-bilang juga orang tahu, ya. Orang yang cinta artis diikuti gaya artis tersebut. Begitulah manusia, cenderung mengikuti apa yang dicintai. Kalau kita cinta Rasul, kita akan mengikuti Rasulullah. Gak usah bilang-bilang. Bilang boleh, tapi kalau cuma sekedar ngomong tanpa bukti, itu namanya dusta. Kemudian Hudzaifah mengatakan, hal ba'da dzalika syarru min syarrin, apakah setelah keburukan itu ada keburukan lagi yang lebih buruk? Qala na'am, iya. Du'atun 'alan nar, du'atun 'ala nari jahannam, para penyeru di atas neraka jahannam, atau dalam riwayat lain di depan pintu-pintu jahannam. Man ajabahu qadhafuhu fiha, siapa yang menuruti panggilan itu akan mereka masukkan ke dalamnya, ke dalam neraka. Masya Allah, ya. Di antara duat ada duat ila nari jahannam. Dai di sini artinya
Orang yang menyeru kebaikan, kesannya dia adalah dai muslim, duat. Tapi hakikatnya dia adalah duat ila jahannam. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasulullah, sifatilah mereka untuk kami. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa dari Hudzaifah, yang Hudzaifah tidak menemukan mereka. Tapi ini adalah pertanyaan yang bermanfaat sekali untuk kita sekalian. Kita akan tahu siapa mereka, dan itu ada pada zaman ini, ada di sekitar kita. Apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am hum min jildatina, ya, mereka dari kulit-kulit kita. Maksudnya adalah mereka dari bangsa Arab. Mereka bahkan mungkin ngaku keturunan Nabi, ya. Mereka mengaku sebagai sayyid, mereka mengaku sebagai habib, mereka mengaku sebagai kiai, mereka mengaku sebagai wali, dan seterusnya. Dari kulit-kulit kita juga. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara juga dengan bahasa kita, bahasa Arab, fasih ngomong Arabnya, dari orang-orang Arab, Masya Allah. Ternyata orang Arab belum tentu Islam yang benar, makanya jangan terpukau. Oh, ini dari Arab ini. Ini apa ini? Ini mantra. Iya, tapi ini dari Arab nih, bahasa Arab. Masya Allah. Banyak kaum muslimin berdalil kalau dari Arab itu berarti Islam. Kalau yang menyampaikan itu Habib berarti pasti benar. Kalau yang menyampaikan itu keturunan Nabi pasti masuk surga. Masya Allah. Ya, jaminan-jaminan seperti ini nih yang udah masuk ke dalam benak kebanyakan kaum muslimin. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ada kawan bercerita, orang dari Madura, dia kebetulan keturunan Arab, jadi wajah-wajah Arab gitu. Kemudian apa? Jalan di Surabaya, orang tergopoh-gopoh untuk menyalami, bahkan ngasih duit ke kantongnya. Bingung kawan ini pertama, ini ada apanya? Kawannya yang lain udah biarin aja, dikira keturunan Nabi. Cuma dikira, baru dikira, Masya Allah. Belum ngaku, belum ngomong, sudah dianggap cari berkah, kasih duit di pasar. Jadi kesannya kalau orang ngasih duit ke situ nanti dagangannya laris. Ya Allah, kaum muslimin, itu kaum muslimin bukan kaum kafirin, ya, kaum muslimin. Antum pernah ketemu begitu? Ya. Masyarakat kita, Masya Allah, banyak yang mereka beragama tapi tidak mempelajari agamanya, tidak mengetahui ilmunya, cuma ngelihat ini orang Arab, ini keturunan Nabi nih, Masya Allah, langsung diikuti, langsung diagungkan, disanjung-sanjung, diangkat setinggi langit. Qultu fama ta'muruni in adraktu dalik, kata Hudzaifah, apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai itu, jika hal itu menjumpaiku. Luar biasa Hudzaifah, ya, bertanya sesuatu yang belum tentu mendapatinya beliaunya tidak menemuinya. Ternyata itu adalah memang untuk kita ilmunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzam jama'atal muslimin wa imamihim wa imamahum. Tetaplah ikuti, ya, lazimi, tetaplah untuk berada di atas jamaah kaum muslimin, bersama jamaah kaum muslimin dan imam kaum muslimin. Ya, seandainya kaum muslimin hari ini memiliki imam, khalifah, pemimpin besar, amirul mukminin, maka solusi untuk selamat dari duat ila abwabi jahannam yang mereka berbicara dengan bahasa Arab, bahkan berpenampilan Arab, bahkan seperti keturunan Nabi, jalan solusinya adalah kita menetapi jamaah kaum muslimin. Ya, kalau ada imam kaum muslimin itu yang kita pegang. Kelompok kaum muslimin yang berpegang kepada as-sunnah itulah yang kita ikuti. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, fa in lam yakun imam wala jamaah, kalau memang enggak ada imam dan enggak ada jamaah gimana? Masya Allah,
Itu belum terjadi pada zaman Hudzaifah, tapi memang akan terjadi dan sekarang terjadi. Sekarang tidak ada imam, tidak ada jamaah. Ya. Sekarang tidak ada imam kaum muslimin, jamaah kaum muslimin yang menyatukan kaum muslimin seluruh dunia, tidak ada. Ini pertanyaan Hudzaifah buat kita semua. Yang ada jamaat, banyak jamaah kecil-kecil. Ada jamaah Islamiyah, ada Islam jamaah. Ini versi Indonesia. Ada jamaah-jamaah yang lainnya. ISIS dari Jawa. Artinya segar gitu. Banyak jamaat. Mereka mengaku kamilah yang wajib dibaiat. Imam kami ini yang harus semua bersatu di atas kepemimpinannya, di bawah kepemimpinannya. Semua masing-masing mengaku demikian. Maka ini problematika yang sangat berat bagi kebanyakan kaum muslimin, khususnya yang belum belajar. Khususnya juga yang udah belajar tapi belum paham. Ya. Fitnah. Sebagian mereka yang baru semangat-semangatnya mengaji, semangat-semangatnya mengikuti sunnah Rasul, ada baiat kepada pimpinan, dikiranya itu harus diikuti. Semangat, walaupun di Irak sana, walaupun di Syria sana, orang Indonesia berbondong-bondong mau berbaiat ke sana, masya Allah. Perhatikan apa perkataan Rasulullah SAW. Kalau nggak ada imam agung, imam yang menyatukan seluruh kaum muslimin, ya itu jelas belum menyatukan seluruh kaum muslimin. Hanya kelompok kecil. Bahkan kelompok itu mengaku sebagai negara Islam tapi nggak punya negara, dompleng di negara lain. Nggak punya negara. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'tazil tilkal firaq, tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu. Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu. Ini haramnya mengikuti suatu kelompok ya yang bukan merupakan kelompok jamaatul muslimin yang menyatukan seluruh kaum muslimin di dunia. Tinggalkan semua itu. Itu solusinya. Mending sendirian berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah bukan disyaratkan alhamdulillah. Ya, jadi bukanlah seorang ahlus sunnah wal jamaah itu disyaratkan harus berbaiat. Kalau enggak berbaiat dia mati maitatal jahiliyah. Itu dalilnya yang digembar-gemborkan. Akhirnya ketakutan, orang baru ngaji, iya harus baiat ini. Kalau enggak nanti mati jahiliyah. Mati jahiliyah berarti kafir. Masya Allah. Ketakutan. Akhirnya semuanya berbondong-bondong mau berbaiat. Ditakut-takuti. Padahal salah paham itu. Ya. Jadi kata Rasulullah, tinggalkan. Jamaah apapun hari ini tinggalkan. Kalau ada kelompok yang mengarah kepada pengkultusan individu atau pengkultusan kelompok, yang memiliki semangat kelompok, hizbiyah, tinggalkan semua itu. Tinggalkan. Walaupun organisasi kecil, tinggalkan kalau itu ada semangat kelompok yang artinya menjadikan kelompoknya sebagai alat wala wal bara, cinta dan benci. Siapa yang gabung dicintai, yang enggak gabung dibenci. Haram ini hukumnya seperti itu. Tinggalkan semua. Tinggalkan. Walaupun cuma yayasan, kalau sampai menjadikan yayasannya sebagai alat untuk wala wal bara, tinggalkan. Tidak boleh. Kita wala kepada ahlus sunnah wal jamaah dan barok kepada selain ahlus sunnah wal jamaah, bukan atas nama kelompok, organisasi, golongan atau individu tertentu, tidak. Tidak boleh. Sebagian orang ngetes, kamu cinta Syekh Fulan enggak? Iya, oh berarti kamu termasuk kelompok. Kamu benci Syekh itu enggak? Iya, oh berarti kamu kelompok kami. Kamu benci Syekh itu enggak? Enggak, itu Syekh kami juga. Oh berarti kamu bukan dari kelompok kami. Masya Allah. Betapa gampangnya sekarang manusia mengkotak-kotak umat Islam. Hanya sekedar tidak mau membenci Syekh Fulan tertentu yang dianggap oleh Syekh yang lain sebagai ahlu bid'ah, otomatis masuk ke dalam bid'ah. Bahkan gak perlu ditanya,
udah kelihatan, oh itu orang itu bareng-bareng sama syekh yang di sana, berarti sama, sejenis. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikuti agama kawan dekatnya. Al-jalisu janis, teman duduk itu sejenis. As-sahibu sahib, yang namanya sahabat itu menyeret. Masya Allah, begitu gampangnya orang sekarang menuduh tanpa bukti. Sekedar duduk bersama dengan orang yang dicurigai ahlu bid'ah, maka otomatis ikut menjadi ahlu bid'ah. Masya Allah, ini namanya kesetrum. Ya. Dekat-dekat dengan orang kesetrum, kan ikut kesetrum. Nempel orang kesetrum jadi kesetrum. Ini model tahdir zaman sekarang. Peringatan, hati-hati dari si fulan. Kalau kamu dekat sama dia, kamu juga termasuk dari kelompoknya. Segampang itu hari ini. Padahal ini secara tidak sadar ini sedang mendewakan kelompoknya. Ini namanya hizbiyah gaya baru. Hizbiyah itu semangat kelompok. Bagaimana nakut-nakuti orang untuk berbeda dengan kelompoknya. Kalau berbeda dengan kelompoknya, tidak masuk dalam kelompoknya walaupun tanpa kartu anggota, itu sudah merupakan semangat pengelompokan dengan cara apa? Dengan cara tahdiran. Ya, semangat kelompok macam-macam. Ada dengan baiat. Jadi kalau enggak baiat bukan kelompoknya. Ada dengan kartu anggota. Kalau enggak pakai kartu anggota bukan kelompoknya. Ada dengan tahdir. Jadi kalau enggak mentaati tahdirannya bukan anggotanya. Begitu. Masya Allah. Dulu kita merasakan seperti itu. Ada kawan kita belajar bersama kita, kemudian dia coba-coba pengen belajar di tempat yang lain. Ya. Dengan keyakinan, dengan asumsi bahwasanya itu ahlu sunnah wal jamaah sama, mengajarkan ilmu yang sama, ilmu salafus saleh. Pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Yang jelas mengagungkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi apa? Setelah sampai di sana, ketahuan dari syekh yang di sini, langsung diberikan ultimatum. Kamu dari sana? Iya. Kamu mau ke sini? Iya. Kalau begitu tahdir syekh yang di sana. Kawan kita baru ngaji, baru awal-awal belajar. Oh begini ternyata. Sebelumnya udah dengar kalau di sana memang begitu, tapi memang baru terbukti. Kalau tadinya baru ilmu yakin, sekarang hakul yakin. Masya Allah. Langsung benar merasakan, oh begitu caranya. Akhirnya kawan ini nggak mau, masa gurunya tadinya syekhnya yang masih belajar, dan intinya dia ke sana juga ingin belajar dua-duanya, bukan kemudian mau pindah madhab, bukan. Sama-sama ahlu sunnah. Akhirnya nggak mau mentahdir syekh yang sebelumnya, langsung dipecat mentah-mentah, bukan dipecat, bukan anggota juga, diusir. Nah, nggak boleh di sini kalau nggak mau mentahdir syekh yang di sana. Begitu, masya Allah beragama. Ini yang namanya imtihan bil ashos, menguji seseorang dengan seseorang. Kamu cinta syekh fulan nggak? Kalau nggak cinta, bukan anggota kami. Ini bid'ah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini termasuk perkara bid'ah. Dan ini banyak, hari ini banyak dilestarikan, diperbanyak. Seakan-akan beragama ini hanyalah seputar bagaimana itu orang salafi sejati atau bukan salafi sejati. Padahal urusan umat ini banyak. Banyak orang-orang yang masih terbengkalai dalam kejahiliahan, kejahilan, kesyirikan, kemunafikan. Mereka tidak terurus. Orang yang sudah ngaji diobok-obok. Orang yang udah semangat mengaji ditakut-takuti. Kamu hati-hati, hizbiyah kamu. Padahal yang nakut-nakuti hizbiyah dia sendiri. Masya Allah, siapa yang mau selamat dari hizbiyah kalau seperti itu caranya? Ya. Akhirnya yang baru semangat ngaji luntur semangatnya, hilang. Udahlah, saya nggak usah ngaji kalau gitu. Di sini salah, di sana salah. Mendingan saya kembali ke pramuka. Di sini senang, di sana senang.
Repot kalau gitu. Ngaji sini salah, sana salah. Orang baru mau belajar Al-Quran As-Sunnah coba. Sudah ditakut-takuti. Jadi ketakutannya lebih besar daripada harapannya akhirnya. Ini khaufnya lebih besar daripada rojaknya. Ya. Kenapa begitu? Kurang nonton TV Roja kali ya. TV Roja bukan TV Roja ya, itu juga salah paham orang. Mereka berani mencaci Roja TV atau Radio Roja, katanya ini kok cuma rojak saja nggak ada khaufnya, gimana? Nggak imbang. Ya, begitu orang kalau mau mencela, semuanya mau dicela gampang, mencari celah orang lain gampang, tapi celah diri sendiri nggak kelihatan, nggak ketahuan. Orang kalau sudah sibuk mencari aib orang lain, orang kalau sudah sibuk mencari celah orang lain, dia nggak sempat mengorek kesalahan sendiri. Ini naudzubillah min dzalik. Ini sudah balak tersendiri, ya, musibah tersendiri. Orang yang sibuk mengorek aib orang lain, dia tidak sempat mengetahui aib diri sendiri walaupun jelas, walaupun gamblang. Orang lain ngelihat langsung, ya, tapi nggak ketahuan. Orang sombong nggak tahu kalau dirinya sombong, ya. Orang hasad nggak sadar kalau dirinya sedang hasad. Padahal orang yang paling awam pun lihat, kok aneh ya, kok ustadz begitu ya, begitu. Orang awam yang masih punya fitrah itu bisa melihat, kok agama jadi begini ya. Akhirnya nggak jadi ngaji orang. Ini namanya melarikan manusia dari jalan Allah, membuat orang benci kepada as-sunnah gara-gara ngelihat oknum-oknum yang seperti itu gayanya. Ustadznya garang, muridnya lebih garang lagi. Ustadznya bisa mengatakan hati-hati dengan Ustadz Fulan, muridnya mengatakan oh Ustadz Fulan itu kafir. Masya Allah. Muridnya lebih hebat. Begitu resikonya. Ini namanya salah didikan, salah tarbiyah. Cara mentarbiyah itu yang sudah mulai berubah dengan tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada manhaj Rasul, kembali kepada manhaj sunnah. Sunnah ini berat, kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Maka jangan diperberat dengan akhlak burukmu. Jangan diperberat dengan sikap kerasmu dan kasarmu. Bahkan Rasulullah saja diperingatkan oleh Allah, la kunta faddan ghalidan qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu bersikap kasar dan keras, ini Nabi Muhammad diperingatkan, niscaya mereka sahabat-sahabatmu akan pergi dari sekitarmu. Ya, diperintahkan Rasulullah untuk bersikap lembut kepada kaum muslimin. Sudah nggak laku lagi seperti itu sekarang, ya. Bukan zamannya. Orang sudah hidup zaman modern. Orang bisa berpikir. Yang masih terkurung bersama mereka itu mungkin masih orang-orang yang belum terbuka pikirannya. Bebas kita untuk berpikir, melihat mana yang hak, mana yang batil. Siapa yang lebih mengikuti ulama kibar dan siapa yang hanya mengikuti ulama-ulamaan, ya, akan terlihat. Bisa kita buktikan, bisa kita lihat fakta dan datanya. Kita belajar berdasarkan data dan fakta, ya. Kita belajar ilmiah, ada buktinya. Kalau kita dikatakan ahlu bid'ah, mana buktinya? Tolong buktikan, ya. Tidak hanya sekedar tuduhan tanpa bukti. Kalau sekedar tuduhan tanpa bukti, siapapun bisa melakukan itu. Anak kecil pun bisa. Sekelas ustadz, sekelas orang yang mengajarkan al-haq kok berani menuduh tanpa bukti. Ini hati-hati, ya. Lisan yang tidak dijaga ini sangat berbahaya. Makanya kalau dalam hal ini yang terbaik adalah diam. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam, kata Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka diam. Maka berbicara yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Nggak ada pilihan yang ketiga. Bicara baik atau diam. Kalau nggak milih dua ini, yang terjadi apa? Bicara yang buruk. Begitu. Kalau kita nggak bisa diam dari berkata yang buruk, ya akan berkata yang buruk jadinya. Sudah, kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, yang memberikan nasihat bagi umat, yang menyelesaikan solusi permasalahan umat, sudah, nggak usah banyak bicara. Diam lebih baik bagimu. Makanya banyak muncul buku-buku sekarang kritikan-kritikan terhadap salaf, dakwah salaf.
Ini dari berbagai versi, macam-macam, ya, mau dari orang Syiah, mau dari orang liberal, mau dari orang nasionalis, mau dari segala macam faham yang memang tidak suka dengan dakwah sunnah, tidak suka dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak. Dan alhamdulillah sebagian ustadz kita membantah kitab-kitab seperti itu, ya. Di antaranya ustadz kita Ustadz Zainal Abidin terakhir menulis kitab tentang membongkar akar fitnah Wahabiyah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi kebingungan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diserang dari kanan kiri, depan belakang, atas dan bawah. Semuanya tidak suka dengan dakwah sunnah. Tetaplah kita melanjutkan apa yang kita jalani, yang kita lewati, insya Allah jalan Shirathul Mustaqim. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti pemahaman salaful ummah dan mengikuti para a'immatul huda, para ulama dari zaman ke zaman, insya Allah kita akan bersatu di atas al-haq. Karena al-haq itu bukan dalam satu kelompok tertentu. Al-haq kata Ibnu Mas'ud yaitu apa? Radhiyallahu anhu, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Apa yang sesuai dengan al-haq meskipun kamu sendirian. Jadi jangan khawatir. Kamu kok nggak ikut kelompok kami? Nggak usah khawatir. Yang penting kami bersatu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan itu nasihat Rasul. Tinggalkan semua firaq, ya. Ikutilah al-haq. Nggak ada kewajiban kita mengikuti kelompok tertentu. Tidak ada namanya kelompok salafi, tidak ada. Ya, tidak ada organisasi namanya organisasi salafi, tidak ada. Kemudian salafi ibarat sebuah organisasi, ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretaris, ada bendaharanya, ada panitia, ada bagian-bagiannya, kemudian bisa memasukkan dan mengeluarkan anggotanya dengan seenak kepala pimpinannya. Bukan seperti itu salafi. Dan salafi bukan perusahaan, kemudian bisa masuk melalui pendaftaran dan kalau melanggar di PHK dan diberi pesangon. Tidak ada salafi seperti itu. Bukan organisasi, bukan perusahaan, dan bukan kerajaan. Salafi itu adalah pemahaman. Yang penting orang mengikuti al-haq itu menjadi salafi, insya Allah. Tinggalkan semua firaq kullaha, semuanya. Jadi tanpa kecuali ini, semua tinggalkan. Walau anta'udda bi asli syajaratin, meskipun kamu harus menggigit akar pohon. Ini ibarat orang yang terseret oleh arus sungai. Dia itu terseret arus, maka apa yang bisa dia pegang. Akhirnya ada akar pohon, pegang, mau lepas digigit itu biar kuat. Begitu seakan-akan nggak ada pegangan lagi. Gigit itu akar pohon. Hatta yudrikakal maut, sampai kematian pun menjemputmu. Wa anta ala dalik, dan kamu tetap berada di atas itu, tetap memegang al-haq. Al-haq gigit. Addu bin nawajid, gigitlah dengan gigi gerahammu. Pegang teguh al-haq. Ya, tidak usah takut kalau cuma dibilang kamu kelompok siapa, nggak usah tanggapi seperti itu. Kalaupun mau jawab, insya Allah kami bersama Rasulullah, kami bersama para sahabat. Itu usaha kami. Kalau kamu tidak mengakui, ya tidak masalah. Alhamdulillah kami berusaha ke sana. Ya. Soalnya kamu juga nggak diangkat oleh Rasulullah untuk menjadi panitia, untuk menjadi panitia penyeleksian siapa ahlu sunnah wal jamaah dan siapa yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nggak ada panitianya. Kemudian hadis berikutnya, wa mimma jaa fi hadzal bab, di antara yang datang dalam bab ini adalah yang dikeluarkan oleh Ibnu Waddah dan yang lainnya dari Ibnu Wahab dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sayakunu fi ummati dajjalun, akan datang pada umatku dajjalun. Dajjal itu dalam bahasa artinya kadzdzab,
orang yang sangat ahli berdusta. Jadi profesional dalam berdusta. Profesinya dusta. Itu Dajjal. Akan datang Dajjalun. Dijelaskan lagi kadzabun. Ini sifatnya. Ya'tunakum bibid'in minal hadis. Akan datang kepada kalian dengan hal yang baru dari hadis. Hadisnya baru. Lam tasma'uhu antum, yang kalian belum pernah dengar hadis itu. Enggak ada di kitab Bukhari, Muslim, Kutubus Sunan, Kutub Musnad dan kitab-kitab yang masyhur dari kitab-kitab hadis. Wala aba'uhum, tidak juga bapak-bapak kalian, bapak-bapak mereka enggak tahu hadis itu, tiba-tiba muncul ada hadis katanya. Wa iyyakum wa iyyahum la yaftanunakum. Hati-hatilah kalian dan jauhilah mereka. Jangan sampai mereka menfitnah kalian, menyesatkan kalian. Ini diantaranya adalah orang-orang yang membuat bid'ah. Mereka bisa mengarang hadis, ya. Makanya hadis palsu itu muncul tidak lain karena orang ingin melariskan dagangannya. Baik dagangan betul-betul dagangan, bisa juga dagangan, maksudnya dagangan agama, dagangan ajaran. Mereka ajarannya biar diterima orang, akhirnya bikin hadis palsu. Dan nanti perkataan sahabat lebih memperjelas hal itu insyaallah. Jadi sebagian orang bikin hadis palsu. Ada penjual bawang, biar bawangnya laku, al-basalu da'un likulli dawa. Bawang merah itu obat dari segala penyakit. Nah, laris bawangnya. Gitu. Di antara hadis palsu motifnya begitu, cari duit. Dan itu terjadi betul. Sekarang yang ketiga dari perkataan para sahabat radhiyallahu anhum dalam celaan terhadap bid'ah dan pelakunya. Wa huwa katsir, dan itu banyak, ya banyak sekali, tapi dikumpulkan yang sebagian sebagai perwakilan. Cuma dua saja yang ditulis di sini. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, ittabi'u atharana, ikutilah oleh kalian peninggalan-peninggalan kami. Wala tabtadi'u, dan jangan berbuat bid'ah. Jangan membuat perkara yang baru yang belum kami lakukan. Perhatikan nasihat dari sahabat kibar, sahabat senior, ya, di antara fuqaha sahabat, orang yang mendalam ilmunya, Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita benar-benar mau mengikuti Rasul dan para sahabat, ikuti perkataan ini. Cukup ikuti kami, yaitu para sahabat. Jangan membuat hal baru. Ini nasihat Ibnu Mas'ud kepada siapa? Kepada para tabi'in. Ya. Murid-murid Ibnu Mas'ud, para tabi'in. Cukup kalian mengikuti kami, yaitu para sahabat. Jangan kalian ngarang sendiri. Jadi setingkat tabi'in yang mereka masih dekat dengan sahabat, jelas bertemu sahabat, itu namanya tabi'in. Itu saja tidak bisa mengarang agama, apalagi kita. Mereka yang tahu agama itu, gambarannya agama itu jelas bagi mereka. Mereka nggak bisa mengarang yang mirip-mirip begitu, nggak boleh. Jadi semuanya harus atas dasar bukti ada yang melakukan dari kalangan sahabat. Ini maksudnya dari perkataan Ibnu Mas'ud, tidak boleh ngarang. Wala tabtadi'u faqad kufitum, dan sungguh kalian telah tercukupi. Sudah cukup, ikuti sahabat saja. Kalian beragama ikuti sahabat, enggak ada di sahabat enggak usah dilakukan. Itulah agama yang selamat. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Lalikai dalam Syarhus Sunnah dan Abu Khaythamah dalam kitab Al-Ilm. Kemudian riwayat yang kedua dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata pada suatu hari, inna min waraikum fitanan. Nih, perhatikan sahabat, masya Allah, tajam pikirannya, bisa memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Dan begitu kebiasaan ulama. Ulama itu mengetahui fitnah, mengetahui petaka yang menimpa agama maupun petaka dunia sebelum terjadinya fitnah. Itu ulama. Ulama sering seperti itu, diberi firasah oleh Allah, firasat.
Ini bukan ramalan, bukan, tapi firasah. Mereka kadang jeli ketika melihat ini kok begini. Oh, hati-hati, ini nanti bisa berdampak begini. Sebagian ulama diberi firasah oleh Allah seperti itu. Umar bin Khattab firasahnya Masya Allah kuat. Sebagian ulama sampai hari ini masih banyak Allah anugerahkan firasah seperti itu. Ya, makanya itulah pentingnya kita mengikuti ulama kibar. Ulama kibar mereka yang sudah memiliki banyak pengalaman, banyak makan asam garam kehidupan, yang sudah kibar, yang sudah sepuh. Selain ilmunya mumpuni karena sudah lebih panjang masa belajarnya, sekaligus juga memiliki banyak pengalaman karena lebih panjang umurnya, lebih duluan daripada kita. Lebih tahu apa yang sering dialami karena sejarah pasti berulang. Kejadian itu terus berulang, makanya itu bisa menjadi pelajaran. Bagi kita yang masih baru-baru, masih muda-muda, kadang tidak tahu karena belum mengalami hal yang seperti itu. Tapi para pendahulu kita lebih berpengalaman. Kita ikuti nasihat orang-orang yang mendahului kita dalam dakwah, yang mendahului kita dalam beragama ini. Kata Mu'adz bin Jabal, sungguhnya di belakang kalian ada fitnah. Ada masa-masa kritis dalam beragama, fitnah, ujian besar dalam agama. Yaktsuru fihal mal, yang akan banyak padanya harta. Masya Allah, dan ini terbukti. Pada masa sahabat harta nggak sebanyak masa kita sekarang. Ya, teknologi nggak secanggih sekarang. Tidak ada sahabat yang bisa telepon-teleponan, telepon aja nggak bisa. Apalagi main BBM, WhatsApp, Facebook, nggak ada. Belum ada riwayatnya Abu Hurairah pakai Facebook. Nggak ada. Jangankan pakai telepon, listrik juga nggak ada. Mereka mau pergi haji naik onta atau jalan kaki, nggak ada. Jangankan pesawat, mobil aja nggak ada. Jangankan mobil, motor aja nggak ada. Jangankan motor, becak aja belum ada. Betapa berbedanya masa kita dengan masa mereka. Mereka fokus mencari akhirat. Dunia mereka penuh dengan kesulitan. Sulit mereka panas, gak ada AC. Walaupun ada AC gak ada listrik, gimana? Gak ada. Jadi mereka betul-betul fokus. Kalau di dunia ini seperti ini, penjara begini, ngapain kita menikmati dunia? Makanya ketika ada tawaran, ada panggilan, wahai kaum muslimin, mari kita berjihad. Serempak semuanya bergerak jihad. Ada yang masih di atas ranjang bersama istrinya, baru pengantin baru, loncat langsung berangkat jihad. Kalau antum yang pengantin baru, ntar dulu, baru pertama ini. Ya. Itu perbedaannya. Ya. Perbedaan zaman yang sangat mencolok antara kita dengan mereka. Nanti akan ada fitnah berupa banyaknya harta. Akan terbuka kunuz, perbendaharaan harta. Dan itu betul terjadi. Ketika nanti akhirnya negeri Romawi dengan Persia lumpuh, ditaklukkan oleh Islam. Bahrain juga negeri kaya waktu itu, berbondong-bondong harta datang ke negeri Islam. Berbondong-bondong manusia masuk Islam, berbondong-bondong pula harta masuk Islam. Masya Allah. Ini berbondong manusia masuk Islam, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama jelas menguatkan pasukan Islam makin banyak. Tapi di sisi lain juga ada sisi keburukannya. Ternyata mereka yang masuk Islam tidak masuk ke Islam dengan meninggalkan kotorannya. Sebagian mereka masuk Islam masih membawa kotorannya, masih membawa pikiran lama belum dibersihkan. Akhirnya filsafat masuk ke dalam Islam. Ini rusak Islam. Maka disitulah peran ulama yang membentengi umat dari pemahaman-pemahaman sesat. Kalau umat nggak mau dengar ulama, silahkan tersesat. Ya. Kalau umat tidak mau lagi mendengarkan nasihat para ulama, maka kesesatan itu adalah nyata. Yuftahu fihil Quran, kata Mu'adz,
dibuka pada masa itu Al-Qur'an, hatta ya'khudhuhul mu'min wal munafik, sehingga mukmin dan munafik bisa mengambilnya, bisa membacanya, bisa berdalil dengannya. Warrajul wal mar'ah, laki-laki perempuan, shaghir wal kabir, semuanya bisa membuka Al-Qur'an. Wal abdu wal hur, budak dan orang merdeka. Fayusiku qailun an yakul, maka hampir-hampir ada seorang yang berkata, malin nasi la yattabi'uni wa qad qara'tul Qur'an. Tapi anehnya ada seorang yang sampai ketika dia menyampaikan Quran orang tidak peduli. Kenapa ini manusia kok tidak mengikutiku? Seorang dai ada yang kurang kesabarannya, dia mengatakan, kenapa ini orang kok tidak mau mengikutiku? Dibuka Al-Qur'an tapi mereka tidak mau mengikutiku. Waqad qara'tul Qur'an, padahal aku hanya menyampaikan Al-Qur'an. Yang dulu pada masa Mu'ad, pada masa sahabat, Al-Qur'an itu rujukan utama. Al-Qur'an itu bacaan utama. Al-Qur'an itu yang paling tinggi di antara seluruh tulisan. Itu pada masa sahabat. Pada masa sekarang Al-Qur'an jauh dari kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin lebih banyak membaca Quran daripada Quran. Kebanyakan kaum muslimin lebih banyak membaca televisi daripada membaca Al-Quran. Di antara kaum muslimin lebih banyak membaca internet daripada Al-Quran. Di antara kaum muslimin lebih banyak mendengarkan ocehan-ocehan yang tidak bermanfaat daripada mendengarkan Al-Quran. Bahkan mereka mendengarkan musik, mereka mendengarkan berbagai tayangan-tayangan yang jelas-jelas kedustaan. Sementara Al-Quran adalah hak. Al-Quran tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya, tapi tidak didengarkan, tidak dibaca dan tidak didengarkan. Maka akhirnya apa? Mahum bimudbi'i hatta abtadi'u lahum ghairah. Kenapa mereka tidak mengikutiku? Mereka tidak mau mengikutiku kecuali kalau aku membuat perkara yang baru buat mereka. Kayaknya kalau dakwah pakai Quran ini nggak laris, nggak ada orang yang mau mendengarku. Ya, job jadi sepi, nggak ada lagi orang ngundang. Ya, akhirnya apa? Variasi, ditambahi. Kalau begitu kita pakai nada dan dakwah. Ya. Kalau begitu kita pakai syair dan syiar. Kalau begitu kita pakai drama Islami. Kalau begitu kita bikin film Islami. Kalau begitu kita bikin, akhirnya cari mana yang lebih laku di pasaran. Memangnya dagang. Ya, begitu dakwah menjadi omset hari ini. Dakwah menjadi ladang untuk mengeruk harta. Jadi kalau nggak laris ditinggalkan, ganti cara yang lebih laris. Ditinggalkan cara sunnah, ditinggalkan cara yang dituntunkan oleh para ulama, diambil cara yang dibuat oleh para ahli bisnis. Masya Allah. Wa iyyakum wa mabtada', maka pesan Mu'adz bin Jabal, maka hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian dan apa yang dibuat-buat oleh dia. Ini orang yang membuat gaya baru dalam berdakwah, orang yang membuat modifikasi dakwah, orang yang membuat ajaran-ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Fa inna mabtada'a dolal, karena apa yang dia buat-buat adalah kesesatan. Wa uhadzirukum, dan aku mentahdir kalian, memperingatkan kalian, zayghatal hakim, ketergelinciran hakim. Hakim itu orang yang bijaksana, orang yang ahli hukum aslinya. Tapi ada di antara hakim yang mereka zaygh, menyimpang hatinya. Fa inna syaiton qad yaqulu kalimatad dolal, karena setan kadang-kadang mengucapkan kalimat yang dolal, yang sesat, ala lisanil hakim, tapi melalui lisan seorang yang bijak. Lisan hakim itu harusnya mengeluarkan kata-kata yang hakim, yang bijaksana. Tapi kata Mu'adz bin Jabal,
kadang-kadang setan mengucapkan kata-kata sesat melalui lisan para hakim. Masya Allah, hati-hati dengan hakim yang tersesat itu. Wa qad yaqulul munafiq kalimatal haq, tapi sebaliknya kadang-kadang ada orang munafik yang mengucapkan kalimat yang hak. Ada orang yang bijak mengucapkan kalimat yang dolal, yang sesat. Akhirnya rawi mengatakan, aku berkata kepada Mu'ad, wa ma yudrini yarhamukallah, bagaimana aku tahu, semoga Allah merahmatimu, innal hakim qad yaqulu kalimatad dolal, bahwasanya seorang hakim mengucapkan kalimat yang sesat. Wa innal munafiq qad yaqulu kalimatal haq, sementara orang munafik kadang mengucapkan perkataan yang hak. Qala bala, kata Mu'ad, iya. Ijtanib min kalamil hakim ghairal mustahirati, jauhilah perkataan seorang hakim, seorang bijak yang tidak masyhur. Ini kuncinya. Ya, yang tidak masyhur dari pendahulu, tidak pernah terdengar dari bapak-bapak kita, tidak pernah terdengar dari para salafus saleh. Tinggalkan itu. Allati yuqalu fiha, yang dikatakan apa ini? Kok baru dengar? Wala yuthniyannaka dzalika anhu, maka hal itu janganlah memalingkan kalian darinya. Fa innahu la'allahu an yuraji wa talaqqa al-haq idza sami'tahu fa inna 'alal haqqi nuron. Maka sungguhnya bisa jadi dia akan rujuk dari ucapannya. Ya, jangan ikuti dulu. Kalau ada seorang hakim atau seorang alim yang mengucapkan perkataan yang nyeleneh, yang belum terdengar dari pendahulu ulama-ulama kibar, maka jangan ikuti dulu, tunggu. Mudah-mudahan mungkin nanti dia akan rujuk dari ucapannya, ya. Dan kamu akan tahu bahwasannya al-haq itu adalah cahaya, kebenaran itu adalah nyata, terang benderang, maka jangan ikuti yang samar-samar, ya. Kalimat-kalimat yang nyeleneh, yang aneh, tinggalkan dulu, waspadai. Ikutilah yang jelas-jelas benar. Ya, yang sudah ada salafnya, ada pendahulunya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.